Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nandika Raffiatawa dengan NPM 2206082745. Jadi pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial cara membuat training dan course di suatu organisasi atau di suatu perusahaan menggunakan Odoo. Ini berkaitan dengan instruksi dari Lab 5 SISDM. Oke, pertama sebelumnya saya akan melakukan duplikasi terlebih dahulu database saya dengan format npm underscore training. Setelah berhasil diduplikasi, saya akan login menggunakan admin. Setelah login, saya akan mengecek dahulu apakah modul e-learning sudah teraktifasi. Nah, di sini belum teraktifasi, maka saya klik activate, lalu di sini saya klik skip-nya, skip start from scratch. Habis itu saya klik X, lalu saya cari modul e-learning. Jika sudah teraktifasi, harusnya di kotak 9 ini sudah ada e-learning, dan ini sudah ada, dan ini dia portnya masih kosong. Selanjutnya saya akan melakukan aktivasi pada modul Employee Orientation and Training. Nah, pertama saya cek dulu di halaman apps orientation. Jika sudah ada, saya klik activate dahulu. Nah, jika sudah teraktivasi, maka pada modul employee itu di navbarnya sudah ada training program dan orientation, dan ini sudah ada. Saya cek training program dan ini masih kosong, berarti tandanya sudah teraktivasi. Oke, karena kita sudah mengaktifasi kedua modul, baik learning maupun training program, selanjutnya saya akan memulai membuat training. Nah, di sini saya akan menggunakan akun Hasan sebagai HR Manager untuk membuat kegiatan trainingnya. Ini saya login dulu Hasan, kemudian di dashboardnya. Setelah itu saya akan membuat di employee lalu ke training program. Di sini saya akan membuat dua training. Yang pertama tuh ada logistik and supply chain management, dan yang kedua ada logistik technology and innovation. Nah, ini saya buat tanggalnya udah saya tentukan juga. Nah, setelah membuat dua training, seharusnya di employee training program itu ada listnya. Yang pertamanya ada yang pertama yang logistik and supply chain management training, yang kedua ada logistik technology and innovation training. Oke, selanjutnya saya tidak akan menggunakan dua pelatihan yang saya buat secara manual, akan tetapi saya akan melakukan import master data yang eh, berupa list kegiatan pelatihan yang salah satunya adalah kegiatan yang saya buat atau saya rencanakan. Nah, ini bisa dilihat. Sebelumnya saya harus menghapus dulu yang saya buat secara manual. Selanjutnya saya akan melakukan import master data pada data berikut ini. Kalau diklik linknya akan berupa spreadsheet, saya download. Lalu saya klik favorit di sini. Nah, lalu saya klik import records. Lalu saya klik upload file di sini. Nah, lalu saya upload filenya. Dan setelah berhasil diupload, saya akan melakukan testing terlebih dahulu apakah semuanya sudah tervalidasi. Jika sudah, maka akan ada tulisan everything seems valid seperti pada layar. Nah, selanjutnya jika sudah tervalidasi, saya klik import. Jika sudah berhasil diimport, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di employee training program ini udah banyak nih programnya, mulai dari departemen accounting, finance, sales, lalu ada accounting finance, sales, habis itu warehouse, habis itu ada human resource dan sebagainya. Nah, setelah melakukan import data, saya fokus ke pelatihan yang saya buat untuk departemen saya, yaitu departemen warehouse, yaitu yang saya buat tadi sebelumnya, logistik teknologi and innovation training. Jadi saya search dulu, lalu saya temukan trainingnya, kemudian di sini saya akan mengkonfirmasi eventnya dengan cara klik confirm event. Nah, di situ saya akan mengubah status trainingnya dari new menjadi confirm. Nah, setelah terkonfirmasi, selanjutnya saya akan mengirimkan undangan melalui email untuk para karyawan yang ada di departemen warehouse. Adapun caranya, pada bagian kiri, saya klik send by email. Nah, di send by email ini saya membuat email untuk para pegawainya.
para karyawan, kapan, nama pelatihannya apa, tanggal di mana, waktunya kapan, dan tempatnya di mana. Nah, ini jika selanjutnya kalau saya sudah membuat suratnya, saya klik send. Nah, pada send message ini bisa dilihat kalau Hasan sebagai HR Manager telah mengirimkan undangan. Nah, karena saya telah mengirimkan undangan, sekarang saya akan membuat materi untuk trainingnya. Nah, ini saya buat dua slide. Ini slide pertama, ini slide kedua. Nah, materi yang telah saya susun, ini saya akan masukkan ke dalam course pada modul e-learning. Nah, adapun caranya adalah saya datang ke modul e-learning, lalu saya klik new. Nah, di klik new ini di sini new. Nah, di new ini saya membuat title-nya itu sesuai sama training saya, lalu saya add Lalu saya add konten. Nah, di sini pertama konten type-nya adalah dokumen, lalu upload from device, di mana saya mengupload PowerPoint yang telah saya buat, yang dua slide tadi. Lalu saya juga menceklis allow download, duration-nya juga saya tentukan. Nah, setelah itu, jika telah dibuat, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di tabel konten ini sudah ada logistik teknologi and innovation training. Nah, setelah membuat course dan memasukkan materi, tentu saya akan membuat sebuah quiz untuk proses mendapatkan sertifikat. Adapun caranya, pada navbar e-learning, saya klik certificate. Nah, di certificate ini, saya klik, lalu saya klik new. Nah, di new ini, saya akan menulis title-nya itu sama, Logistik Technology and Innovation Training, lalu saya add a question. Nah, di add a question ini saya buat dua soal berupa PG dengan satu jawaban, atau namanya multiple choice only one answer. Nah, ini ini questionnya saya tulis pertanyaannya apa, ini pilihan gandanya saya masukkan, dan saya tentukan jawaban yang benar itu skornya 5. Jadi total ada 10. Setelah membuat soal, nah seharusnya tampilan layar seperti di bawah ini. Jadi di tabel question itu udah ada dua row yang berupa pertanyaan yang telah saya buat. Nah, setelah membuat quiz untuk sertifikasi, saya akan mengintegrasikan course yang sebelumnya saya telah buat dengan certification. Nah, gimana caranya? Nah, saya di sini saya ke course lagi, ke logistik teknologi and innovation training, saya add content. Nah, di add content ini content type-nya certification, lalu di certification saya memilih title sertifikat tersebut, yaitu yang namanya juga sama, lalu saya save and close. Nah, ketika berhasil, maka tampilannya di konten itu ada dua. Yang pertama yang dokumen, itu yang PPT-nya. Yang kedua adalah certification untuk yaitu kuis dan mendapatkan sertifikat. Nah, setelah membuat eh, materi dan juga kuisnya, saya akan melakukan namanya publishing. Nah, gimana caranya? Jadi saya klik go to website yang ini ada gambar icon bumi warna merah. Nah, di sini statusnya ternyata dia masih unpublished. Nah, gimana caranya buat kita publish? Cukup diklik aja, nanti statusnya jadi publish. Nah, nanti warnanya jadi hijau. Nah, kalau sudah berhasil, tampilannya seperti ini. Nah, karena saya sudah membuat eh, course-nya, sudah membuat quiz, dan sudah melakukan publish pada course tersebut. Nah, selanjutnya saya akan login sebagai karyawan untuk mengikuti pelatihannya. Nah, bagaimana? Jadi saya akan buka browser lain yaitu Firefox dengan New Private Window atau Incognito. Nah, di sini saya akan menggunakan akun baru Linda dan Wahono yang merupakan employee pada Departemen Warehouse. Nah, ini Firefox, saya klik yang New Private Window. Nah, pada cerita pertama nih, saya akan menjadi Waru. Saya login dahulu sebagai Waru. Login, setelah itu udah di dashboard, saya ke e-learning, lalu go to website. Nah, di go to website, saya langsung klik course-nya, dan ini materinya. Sama seperti eh, PPT yang telah saya buat. Ini slide pertama, ini slide kedua. Lalu
setelah materi, saya klik yang Get Certificate, saya tes certification, lalu diarahkan untuk Start Certification. Nah, di sini saya ada kuis yang telah saya buat, ini saya jawab benar, ini jawabannya C, lalu yang ini jawabannya B. Nah, jika karena saya benar dua-duanya, ini saya dapat nilai 100, baru, dan baru bisa mendownload sertifikatnya. Nah, ini sertifikatnya baru. Nah, pada skenario yang kedua, saya akan berperan sebagai Winda, jadi saya login juga, tapi pada kasus ini Winda itu tidak menjawab semua soal dengan benar, atau salah semua. Ini login, lalu pada sesi quiz, saya salahkan jawabannya yang nomor satu sama yang nomor dua. Nah, hasilnya seperti ini, skornya 0 dan dia bilang, unfortunately, you have failed the test. Nah, di sini Winda harus take again. Nah, saya klik take again. Nah, di sini eh, Winda mengulang lagi tesnya atau quiznya, dijawab benar. Nah, ketika sudah menjawab semuanya benar, di sini tulisannya bakal skornya bakal 100. Nah, di sini congratulations. Nah, di sini Winda juga bisa download sertifikatnya. Dan ini sertifikat Winda. Nah, dan yang terakhir, saya akan menjadi Wahono, dan Wahono dapat menjawab semua soal dan mendapatkan sertifikat juga. Ini login. Nah, Wahono bisa sama seperti Waru, 100 nilainya, dan ini sertifikatnya. Nah, jika semua telah mengakses course, maka tampilan seperti di bawah ini. Ini membernya bertambah. Ini kan 3 ya, harusnya Waru, Winda, dan Wahono. Ini kenapa 4? Karena tadi saya juga masuk sebagai Hasan. Nah, ini ini dari popnya, dari point of view-nya Waru, lalu ini dari sudut pandangnya Winda, ini dari sudut pandangnya Wahono. Mereka semua sudah enroll 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 apa training course-nya, dan sudah mendapatkan sertifikatnya juga. Oke, karena mereka telah menyelesaikan training, jadi ceritanya ini eh, acara pelatihannya itu udah selesai. Nah, pada akhirnya kegiatan pelatihan ini harus diselesai, di statusnya itu harus diubah. Nah, caranya adalah saya kembali lagi ke modul employee training program. Nah, tapi ini saya bukan pakai Waru atau Winda atau Wahono, tapi di sini saya akan pakai Hasan yang berperan sebagai HR manajernya. Nah, ke employee training program saya cari program yang tadi, logistik teknologi tadi. Nah, di sini ini kan statusnya tadi masih confirm ya. Nah, saya harus mengubah status confirm itu menjadi completed. Nah, bagaimana caranya? Jadi di dalam detailnya ini saya tinggal klik aja yang completed. Nah, ketika berhasil ngeklik completed, nah di sini di listnya saya bisa cek kalau misalkan status dia akan jadi completed. Nah, dengan status tersebut maka berakhirlah proses training ini. Nah, sebelum menutup, izinkan saya menjawab sekilas pertanyaan yang ditanyakan pada soal. Jadi yang pertama, apa perbedaan dari general training dan technical training? Ini saya jelaskan di medium saya. Kalau general training itu pelatihan umum, biasanya untuk soft skill seperti communication, leadership, management, and teamwork. Nah, tapi kalau technical training itu biasanya pelatihan keterampilan yang biasanya khusus untuk suatu departemen yang untuk eh, development pada hard skills-nya, terutama untuk tugas-tugas mereka yang sifatnya operasional. Nah, kemudian buatlah kompetensi metrik ini bisa diakses di link ini sudah ada di medium saya juga. Dan apa hubungan antara modul employee training dan e-learning? Jadi kalau yang employee training tadi untuk membuat trainingnya, sedangkan e-learning itu untuk membuat eh, apa namanya course-nya, inputnya materi, kuis, dan sertifikatnya. Kedua modul ini berhubungan satu sama lain, di mana employee training itu fokus pada pelaksanaan kegiatan, dia yang memastikan statusnya seperti apa, mulai dari new, confirm, dan yang terakhir completed, sedangkan yang e-learning itu fokus pada muatan atau isi kegiatannya. Nah, kegiatan ini ngapain? Oh, pemaparan materi, selanjutnya ada kuis, selanjutnya mendapatkan sertifikat. Nah, jadi refleksinya adalah pada lab kali ini tuh saya belajar menggunakan modul employee orientation and training dan juga modul e-learning. Nah, saya juga mengetahui bagaimana cara membuat program pelatihan dan membuat course. Selain itu, saya juga belajar bagaimana melakukan proses sertifikasi.
saya juga belajar sebagai peserta training ini bagaimana sih cara menggunakan Udu. Tadi saya sudah mencontohkannya sebagai Waru ataupun Winda ataupun Wahono melalui modul e-learning ini. Jadi sekian penjelasan dari saya. Saya mau meminta maaf bila terdapat ketidakjelasan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.